Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota, dan para dosen atau guru dari Universitas Muhammadiyah Jember yang keren ini. Knowledge, morality, dan civilization. Keren. Selalu merendah paling ujung Pulau Jawa, tapi baca ini kita kayak udah baca sebuah jurnal. Dan ini volume 4 nomor 3 2025. Berarti ada volume 1, 2, 3. Ada memang kalau dari timur keren Pak. Itu dia. Dari Jawa Timur dan dari Jakarta Timur. Siap. Itu dia Om Dewan, masuk barang itu. Nah, kami sempat membaca sekilas, ini bagus sekali menurut saya. Kalau masih ada lagi yang seperti ini, Komisi 3 terbuka menerima pikiran-pikiran bagus seperti ini. Termasuk yang tadi aku kaget juga, dan ini isu yang memang penting kita angkat. Kalau daftar isinya ini, kan mudah-mudahan bisa didetailkan gitu ya. Mulai dari yang soal ini peradilan pidana ekonomi ya, soal securities crowdfunding itu, kemudian soal cryptocurrency, wah luar biasa ini. Kemudian ada artificial intelligence yang kecerdasan buatan, dan jauh sekali ini menurut saya. Jadi sekali lagi kami sangat menghargai dan berterima kasih. Nah yang kedua, karena ini teman-teman dari kampus, izinkan kami bertanya, nanti bisa diberi masukan. Pertanyaan kami ini juga berkaitan dengan upaya kita membuat norma-norma baru dalam KUHP ini. Pertanyaan pertama, kita sepakat tadi, misalnya harus dibatasi batas fungsi-fungsi itu, karena kalau kekuasaan dikasih di satu tangan dalam waktu terlalu lama pasti dia abuse of power gitu ya, cenderung disalahgunakan, sehingga kita cegah itu. Menurut teman-teman, penyelidikan itu masuk pro justisia atau tidak? Penyelidikan, bukan penyidikan. Penyelidikan. Yang dalam praktek kesan yang kita tangkap ini kan sebenarnya urusan intelijen, mencari tahu sana sini begitu kan. Tapi dalam praktek kemudian ada panggilan yang sifatnya wawancara, sifatnya undangan, dan seterusnya. Dan tidak ada alat kontrol sampai batas mana ini selesai. Kan begitu ya, tiba-tiba dan seterusnya dan seterusnya. Apakah Universitas Muhammadiyah Jember juga mengkaji ini? Tentang penyelidikan gitu ya, di mana batasnya agar betul-betul ini ya untuk menunjukkan dugaan sesuatu telah terjadi sebuah peristiwa hukum kan begitu ya. Tapi cara untuk memanggilnya itu sedap itu, undangan klarifikasi agar hadir tanggal sekian, membawa seluruh dokumen yang diperlukan untuk itu. Tidak tahu juga dia dokumen apa yang mau dibawa. Oke, nah gimana kita mengontrol itu? Dan itu terjadi masif di masyarakat oleh penyelidik gitu ya. Kalau enggak nanti dia paling ujung sudah terjadi ruang gelap untuk proses ini. Bagaimana pandangan teman-teman? Satu. Yang kedua, saya teruskan beberapa pertanyaan aja. Itu paling ujung. Sekarang saya lompat aja paling akhir. Kan pada akhirnya setelah penyidik, penuntut, pemutus, barang ini, putusan ini setelah ingkrah, jatuhlah itu ke lembaga pemasyarakatan di ujung sana. Maka dialah sebenarnya, pemasyarakatan inilah sebenarnya yang menjaga, menertibkan, dan seterusnya narapidana itu. Mungkin polisi, jaksa, hakim hanya sekian ratus hari saja berhubungan. Tapi ketika hukumannya 20 tahun penjara, iya 20 tahun berhubungan dengan si sipir, aku sebutlah istilah-istilah lama yang biar enak dengarnya, sipir penjara itu atau pemasyarakatan ini. Pertanyaan saya, apakah Universitas Muhammadiyah Jember juga membahas paling hilir dari sebuah produk penegakan hukum ini, criminal justice system, sehingga kita tidak menutup mata. Di Komisi 3 ini banyak sekali isu yang kami angkat, kejahatan yang terjadi di dalam lapas. Kalau sekarang sekitar 650.000 narapidana dan termasuk juga yang masih ditahan di rutan dan di lapas, itu kan penjahat semua yang sudah putus. Yang kalau 1-10% saja mengulanginya, dan cenderung pasti bisa terjadi, dan itu banyak case-nya.
apakah menurut Universitas Muhammadiyah Jember udah masuk dalam KUHP ini? Atau harus kita masukkan di KUHP atau tidak perlu ini? Karena pada akhirnya sampai di ujung sana. Gitu. Ini pertanyaan saja untuk melengkapi pertanyaan dari pimpinan. Makasih. Ya, Pak